belaka, sampah belaka, sampah belaka. Namun pihak yang sudah terlanjur membuang sampah itu tetap menurut saya harus diproses hukum. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maribi. Oke guys, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu guys, agar tidak hilang silaturahmi di antara kita guys. Jangan lupa juga di like dan di komentari videonya ya guys ya. Oke guys, terima kasih guys. Oke guys, sekarang kita mendengar berita tentang Peggy Setiawan itu bebas guys. Wow, ini berita sangat menggembirakan sekali bagi kita ya, yang selama ini sudah mendukung Peggy Setiawan untuk bebas ya. Walaupun ada berbagai pendapat yang agak-agak miring ya mengenai kasus ini ya. Dulu gue sempet juga berargumen kalau si Peggy Setiawan itu memang tersangkanya guys, tapi kesini-sini gue baru sadar ya, ternyata memang banyak kejanggalan di situ, kasusnya pun banyak keanehan di situ ya. Karena diselidiki, kita simak, kita lihat dari pengamatan kita ya selama ini ya, selama kasus ini berlangsung, dan sepertinya memang argumen kalau Peggy Setiawan itu memang tidak bersalah, dan dibuktikan pada saat ini hakim dari pra-peradilan ini, siapa nih, si Eman Sulaiman kayaknya, membebaskan Peggy Setiawan. Dan gue sih berpendapat masih ada ya hakim yang adil di negeri ini. Jadi kita masih berharap hukum di negeri ini makin baik dan makin bisa kita percaya guys. Oke guys, kita langsung aja ke videonya guys, tentang Pak Hakim Sulaiman ini yang wow, menyala Pak Hakim. Oke, langsung aja kita gas videonya. Menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon, karena menurut hakim jangan ditanggapi dulu ya sebelum selesai baca putusan. Aneh juga ya. Saya lanjutkan. Ya. Haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Nangis lah, gimana nggak nangis ya. Perjuanganmu Bu, nggak sia-sia Bu. Perjuangan dari dari pengacaranya, orang tuanya, dan para netizen juga, gua angkat jempol juga netizen. Wow, kalian luar biasa sekali ya. Kemungkinan si Pak Eman Hakim ini yang mempertimbangkan para netizen juga ya. Kalau seandainya dia memutuskan Peggy tidak bebas hari ini, wow, apa jadinya si Bapak Hakim ini ya. Pasti dihajar sama netizen habis-habisan. Tapi dia berkeputusan sangat bijak, sangat baik untuk hari ini, dan kita ucapkan selamat. Dan gue juga sempat mengunjungi akun media sosialnya, dan gue kasih selamat di situ. Dan kalian juga harus ngasih selamat, kasihlah ucapan terima kasih kepada Pak Hakim itu ya. Nah, kita cukup angkat jempol sama yang berjuang selama ini ya. Oke. Dan ini ada video dari Bapak siapa nih, gue lupa namanya nih. Oke, gue lupa namanya guys, tapi langsung aja kita cek guys videonya guys. Ternyata apa yang disebut sebagai keterangan saksi itu adalah sampah belaka, sampah belaka, sampah belaka. Namun pihak yang sudah terlanjur membuang sampah itu tetap menurut saya harus diproses hukum. Siapa gerangan pihak yang pertama kali menyebut ihwal Peggy? Dia mengklaim melihat Peggy di lokasi, tanda petik lokasi kejadian pada tahun 2016. Dia mengaku menyaksikan bagaimana Peggy melakukan, bahkan mungkin mengotaki penganiayaan itu. Tapi lewat putusan pra-peradilan hari ini terbukti bahwa ternyata apa yang disebut sebagai keterangan saksi itu adalah sampah belaka. Namun pihak yang sudah terlanjur membuang sampah itu tetap menurut saya harus diproses hukum. Nah, nama yang harus saya letakkan di atas meja terkait dialah yang pertama kali mengklaim melihat adanya Peggy di lokasi kejadian itu adalah AF, saksi AF. Oleh karena itu, penting kiranya para citizen, netizen, media, masyarakat luas menyemangati Polri untuk mencari saksi AF tersebut guna dimintai pertanggungjawabannya secara pidana terkait kemungkinan dia sudah membuat adanya informasi atau bahkan mungkin laporan yang palsu, menyampaikan informasi. Ketar-ketir nggak tuh si Aib gitu.
si manusia cabul satu ini guys, ini satu Indonesia nyari dia ini guys ya. Dan banyak juga yang berkabar-kabar berita kalau pengacara-pengacara banyak yang melaporkan si Aib ini ya. Nanti kita tunggu saja guys ya, karena memang dia yang selama ini yang bikin kisruh ya, dari 8 tahun yang lalu ya, dari ke-8 terpidana itu pun si Aib yang memulai itu ya. Sepertinya kalau si Aib dimintai keterangan, sepertinya kan banyak terbuka guys, yang terlibat di sini, termasuk ya yang bapaknya Eki ya. Itu kemungkinan juga termasuk terlibat di situ guys, karena memang sangat-sangat memungkinkan si Aib ini terkurung di dalam penjara karena memang ulahnya ya, karena keterangannya yang memang bikin kisruh, yang bikin orang-orang tidak bersalah itu menjadi bersalah. Ini sangat wajar sih kalau para netizen atau para orang-orang yang selama ini mengikuti kasus Vina Cirebon ini menginginkan kalau Aib itu harus diperiksa dan harus diproses ya. Karena memang juga ya si Aib ini yang kemarin-kemarin sempat kita dengar keterangannya ya, ketika Peggy Setiawan ditangkap, dia tuh berkomentar atau memberi kesaksian kalau dia itu melihat Peggy Setiawan sering nongkrong di situ, sering melihat motor warna pink ya, motor smash warna pink itu kan, sepertinya itu arahan sih guys ya, karena mungkin ya kemungkinan dia diarahkan sama seseorang untuk menyebutkan kalau dia kenal sama Peggy, dia sering melihat motor yang warna pink yang smash itu, kemungkinan sih seperti itu. Dan kecurigaan pun muncul ya ketika si Aib ini pertama kali muncul di publiknya, ketika dia memberikan kesaksian dan ada lagi info dari masyarakat setempat kalau dia itu punya kasus dengan warga setempat ya, ya karena kasus dia membawa wanita ya, makanya gue bilang di sini si Aib ini ya manusia cabul. Ketika itu kita bisa lihat sama-sama ya kalau dia itu sedang mengendarai ambulan ya. Di kemungkinan sih dia itu dapat rekomendasi pekerjaan supir ambulan itu ya dari kasus ini ya, itu kemungkinan sih ada itu sih indikasi apa atau firasat dari gua aja sih guys ya. Mudah-mudahan lah si Aib bisa cepat diproses ini, bisa cepat ditemukan ya, dan banyak netizen yang pasti menunggu berita ini guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi berita tentang Hotman Paris yang mengajak makan Peggy Setiawan. Akhirnya Bapak Hotman ini sudah sudah ibaratnya netral ya dia, dan dia memberikan apresiasi ya, dengan ingin menraktir si Peggy Setiawan ini ke restoran dia ya. Coba kita lihat videonya guys. Peggy sudah bebas dengan putusan pra peradilan oleh hakim pengadilan negeri. Tapi di sini ada captionnya guys, gue baca dulu nih. Maaf Pak Hotman, kayaknya setelah bebas Peggy nggak ada waktu. Peggy mau OTW jadi orang sukses. Wow. Peggy mau syuting film yang berjudul Korban Salah Tangkap Ladusing. Peggy mau syuting film yang berjudul Korban Salah Tangkap Ladusing. Wah, netizen ini kerjaan ini. Kita dengerin lagi guys. Halo Peggy, mau nggak gua traktir makan ramen di Hotman Ramen ya? Ya aja kalau Peggy ada waktu dan pengacaranya, Hotman mau traktir di Ramen Hotman di Jalan Satrio, yang kemarin juga Gibran juga baru makan di Hotman. Aduh Pak Hotman, mau traktir emang si Peggy ini memang luar biasa ya. Jadi ketika dia keluar nanti ada dua pilihan nih guys untuk si Peggy nih guys. Dia mau jadi kuli bangunan lagi, kembali ke asalnya, atau mau menjadi artis. Sepertinya kemungkinan sih dia akan menjadi artis ya. Tapi yang gue saranin sih sepertinya sih dia harus belajar dulu ya. Bagaimana sih cara menghadapi orang, bagaimana mengolah pertanyaan itu, bagaimana menjawab pertanyaan sehingga dia menjadi terkenal dan menjadi bagus ya ditonton masyarakat. Dan gua kira sih banyak sih yang mengundang dia ya. Kayaknya sih mulai sekarang nih banyak ancang-ancang ya, acara TV lah, podcast lah, podcast YouTube gitu kan.
banyak yang punya rancangan untuk mengundang si Peggy Setiawan ini yang pastinya akan merubah uh, hidup dia, hidup keluarganya, dan yang pastinya ekonominya akan pasti terangkat ya guys. Jadi ini harus dimanfaatkan sih bagi Peggy sama Peggy ya untuk mengambil momen ini ya. Kalau tidak dimanfaatkan sayang sekali ya. Sangat sayang sekali, karena ini adalah kesempatan yang langka dan ini adalah hadiah ya kan dari ini harus dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya sih guys. Jadi untuk ya selamat dah untuk Peggy, dan gue juga udah cukup senang melihat Anda bebas, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan yang terbaik untuk merubah nasib ekonomi keluarga ya. Selamat Peggy. Oke, sekarang kita lihat videonya dari Kang Deddy Mulyadi yang mengucapkan selamat juga kepada Peggy Setiawan. Kita cek videonya guys. Hari ini kita bahagia Ya. karena rasa keadilan itu masih hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Dan kita cukup optimis bahwa ke depan keadilan itu akan semakin terasa seperti cahaya matahari. Kemudian bebasnya Peggy Setiawan akan melahirkan tanda tanya besar bagi kita. Apakah 7 terpidana yang masih mendekam dan 1 sudah bebas itu mereka bersalah? Pertanyaan itu harus dijawab melalui apa? Melalui harus berjalannya proses laporan dari keluarga terpidana ke Mabes Polri. Ya, betul. Laporan terhadap Pak RT Pasren dan putranya Abdul Kahfi, dan sebentar lagi kita akan melaporkan keluarga terpidana, melaporkan Aep dan Dede. Kalau ini sudah terproses, maka nanti kita akan bisa melihat kasus posisi yang sebenarnya. Apakah kasus ini adalah pembunuhan? Kalau pembunuhan, baru kita bicara siapa pembunuh yang sebenarnya. Kalau ini adalah kecelakaan, maka kasus ini sudah berakhir. Ada penanganan kasus yang sesat sampai peradilan yang sesat. Untuk itu, saya berharap para netizen jangan ribut dulu untuk mendesak lagi Polda mencari 2 DPO. Jangan, menurut saya. Kita rehat dulu. Kita letakkan posisi ini pada posisi yang sebenarnya, agar kita tidak keburu nafsu mengambil tindakan yang salah. Alon-alon, asal kelakon. Itulah prinsip-prinsip dasar yang harus kita lakukan. Yuk, kita tetap semangat bahwa keadilan ini masih tegak di bumi Nusantara tercinta. Oke guys, itulah sekarang memang tugas kita sebagai pengamat atau detektif dadakan atau netizen yang mengawasi atau mengamati kasus ini ya. Tugas kita belum selesai guys, masih banyak tugas kita. Masih ada satu lagi tugas kita, yaitu membebaskan 8 orang terpidana yang lain ya. Seperti ya Peggy hari ini bebas, dan itu akan menjadi novum baru ya bagi ke-8 terpidana ini ya. Dan 8 terpidana ini memang harus bebas guys, karena memang si Peggy aja udah nggak jelas ya kan. Pastinya mereka juga nggak jelas ya ditahannya karena apa ya. Dan mungkin juga akan lebih berat ya ketika membebaskan 8 terpidana ini ya. Mungkin akan lebih sulit, lebih banyak rintangannya, karena memang 8 terpidana ini sudah menjalani hukumannya ya, sudah mengajukan gerasi juga ya, walaupun itu tidak sepenuhnya kemauan mereka ya. Jadi itu memang sangat berat. Gue bilang sih lebih berat membebaskan 8 terpidana ini ya daripada membebaskan Peggy ya. Kalau Peggy ini udah ketahuan lah alasan penangkapan itu memang lemah ya, dan saksi-saksinya pun kuat. Dan kalau 8 terpidana ini kemungkinan berat nih ya, karena udah temakan waktu ya. Tapi mudah-mudahan kita doakan saja semoga terpidana ini bisa lancar dan bisa menyusul Peggy untuk bebas dan menjadi artis pula di Indonesia. Gue berharap seperti itu guys. Jadi begitu saja videonya guys. Nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya, oke?
Jangan lupa guys di like juga guys, jangan lupa di komen juga guys, jangan lupa juga di subscribe juga guys. Dan untuk video-video gue mungkin akhir-akhir ini nggak ada yang nonton guys, karena paling banyak yang nonton paling 100 ya. Tapi nggak apa-apa, gue akan terus berkarya ya. Dan untuk YouTube rekomendasiin video gue YouTube, oke? Lo YouTube harus rekomendasiin video gue. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.